Surat Al-Furqan mulai ayat yang ke-63 ya. Surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-63 sampai ayat terakhir. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah. Jadi ada satu predikat namanya ibadur rahman atau hamba-hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah ini penting. Kenapa? Karena saat kita kembali dan masuk surga itu kalau kita sudah menjadi hamba Allah. Makanya di surah Al-Fajr kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kata Allah begitu. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah kembalilah kepada Tuhanmu dan bergabunglah bersama hamba-hambaku di dalam surgaku. Jadi syarat kita masuk surga itu kalau kita sudah dapat stempel ibadur rahman atau ibadi, kalau Allah panggil kita ya hamba-hambaku. Nah, karena itu penting kita Bapak Ibu untuk menginisiasi diri kita ya dengan sifat-sifat ibadur rahman ini. Kalau sifat ini belum ada pada diri kita, mustahil kita pulang menghadap Allah dan sulit rasanya kita bergabung di surga bersama hamba-hambanya. Karena begitu syaratnya. Apa kata Allah di ayat yang ke-63-nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ibadur rahman itu adalah siapa mereka yang sudah disebut sebagai ibadur rahman? Satu, orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam perasaan hina. Jadi ibadur rahman itu adalah satu, allazina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dalam penuh kehinaan. Haunan. Ya, haunan. Itu satu. Jadi kemanapun dia menghadap di muka bumi ini tidak pernah merasa dirinya tinggi. Dia selalu merasa dirinya haun itu rendah, hina. Itulah ibadur rahman. Ya, karena kalau kita sudah merasa diri kita tinggi, mustahil akan masuk surga. Kenapa? Dulu iblis, ya, dia di surga. Dia di surga iblis itu. Tapi ketika disuruh sujud kepada Adam, tak mau dia. Ya. Ketika Allah bertanya, kenapa kau tak mau sujud? Ya, mana akan Allah antas sujud is amartuka. Kenapa kau tak mau sujud, kata Allah? Apa jawaban iblis? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Kata Allah, ihbit. Kalau engkau sudah merasa diri lebih baik, keluar. Silakan keluar. Kalau ya, iblis saja sudah di surga, sudah miliaran tahun dia di surga. Sekali saja dia merasa dirinya lebih dari orang, kata Allah, keluar. Kita belum pernah masuk surga. Ya, sombong tiap hari. Cita-cita masuk surga, mana bisa dulu. Jadi ibadur rahman itu di hatinya sudah penuh dengan apa ya, kehinaan, kerendahan. Tidak ada merasa dirinya lebih. Itu ibadur rahman. Ya, ini mengasah hati beliau yang mudah dulu ya, karena kita ini ingin ditinggikan. Nah, itu prinsipnya manusia itu apa? Yang secara fitrah manusia itu ya begitu. Ya, ingin ditinggikan, ingin dihormati. Nah, itu sifat yang jauh dari hamba Allah. Jadi mereka kemana-mana merasa dirinya hina. Kalau kita hina dari awal kejadian saja sudah hina.
Kita diciptakan kata Allah min ma'in mahin, ya. Kita diciptakan dari air yang hina. Air yang hina itu maksudnya air yang buruk, ya, menjijikkan, bau, ya. Itulah kejadian kita. Dan kita ini berpindah-pindah saja dari, ya, saluran kotoran. Dulu bapak kita mengeluarkan kita dari saluran pipis, lalu masuk lagi ke saluran pipis, nanti keluar lagi dari saluran pipis. Ya, Pak. Mana mulianya kita, Pak? Ya, tidak ada mulianya kita tuh, Pak. Hina itu, ya. Kemana-mana bawa bau, ya, najis. Dalam perut kita bau, ya. Perut kita bau, mulut bau, hidung bau, telinga bau, kan? Bau itu jatuh, Pak. Di mana pula mulianya kita ini, Pak? Nanti kalau mati, Pak, masya Allah, ya, lebih hina lagi dalam tanda kutip, ya, dari bangkai-bangkai yang lain. Kalau bangkai binatang itu masih dibiarkan saja di atas tanah, Pak. Bangkai manusia, ya, dibenamkan 2 meter ke tanah, Pak. Buruk sekali. Tidak ada bangkai yang paling buruk, ya, kecuali bangkai manusia. Itu maka segera dikuburkan, tak boleh berlama-lama di dalam rumah. Kira begitu. Nah, jadi orang yang ibadur rahman itu memang kemana-mana merasa dirinya hina, tidak ada mulianya, ya. Nah, kadang-kadang kita ini bego, ya, kalau sudah punya sesuatu merasa diri mulia. Kalau jadi pejabat tuh, tas dibawaan, ya, pintu oto dibukaan. Apa lu payahnya pintu oto dibuka pintu oto, ya, Pak? Ngikutnya. Selama kau mendorong motor bisa aja, kini buka pintu oto saya bisa nih. Ini keterlaluan nama Pak. Batu dulu buka pintu oto dulu. Buka saja sudah. Ya kan? Untuk apa pula kita merasa mulia dengan jabatan Pak? Orang terkemari pak kawal, bacaran pakai koridor, kok tipu awak kurang minggir, satu nunggu, jalan stop, satu nunggu, bangga rasanya gitu tuh. Sombong mana gitu. Ya. Aku kadang kasih tahu Pak, kalau pejabat tuh kalau di jalan Pak, awak tuh sudah manusia ya Pak. Ya. Yang berkuasa. Stop jalan Pak. Dari tabir tuh Pak, nggak bisa jalan itu Pak. Stop. Padahal tipuan dulu itu masih di pesawat dulu. Iya, betul. Ya, kalau kok saungi sesombong Tuhan aja di manusia. Hah? Pengawalnya. Iya. Kalau tidak ada lu mulianya tuh, tak kalau mulianya cerut itu. Ya ada. Jangan sesama orang tuh, kalau salahnya jadi sama orang banyak tuh. Untuk lambik, buat pusat dia jaga, kalau tak tua, gimana? Bicara aku jaga lagi. Keurusan sama punya urusan dewasa doang. Memang awasnya punya yang sibuk di dunia, orang sibuk orangnya dah, ya kan? Itu kesombongan nama itu Pak. Kadang ada bagai Pak bersepeda sama-sama, waktu Pak kawan lo Pak di polisi, ya Pak. Aku lagi jalan itu Pak, awak lagi gis itu Pak. Kini ada punya jalan. Kenapa kalau sepeda saja? Kalau kamu nggak ada orang lu sepeda awak. Ya kan? Sepeda menapi itu sepeda atau asal punya jalan siapa sadonya Pak. Makanya kalau wampi jalan sapi-api orang, orang macet saja. Kesombong mana Pak. Ya. Jadi ibadah rahmat pun tidak ada perasaan begitu, merasa diri kita ini hebat, penting, tidak begitu. Karena itu kelab-kelab foto gitu Pak, foto keras kah, serius kah. Ini mau jalan sepanjang mantap Pak. Ini nanti jalan Pak. Ini awak belum bisa memotongnya, ya kan? Nah, itu kan kesombongan nama itu. Nah, banyak itu Pak masalahnya. Itu masalah hati. Ya. Nah jadi sama juga lampu merah. Kalau merah kan berhenti kan? Ya. Awak lewat juga, kita memikirkan keselamatan orang nama itu. Sombong nama itu.
Kalau tidak meranti kan awak ambu penting kuah, ambu lebih kuasa tu. Beda kok ambulan memang SOP-nya model itu. Tapi memotong-motong orang yang awak nanti dipotong orang baik itu kan sombong nama itu. Ingin mengatakan awak yang penting, orang yang penting, mana? Itu. Awak berkuasa. Itu halangan tu Pak. Jadi tidak penting buat lalu baru ya jabatan itu harus merasa awak kuat duduk, harus muku orang semua nunggu awak. Ya, kalau ada orang kata soal nurani orang pun tipu deh. Tak mau nunggu orang. Makanya pejabat tu Pak, kalau kumpul orang sadonya, baru nasuh itu Pak, pejabat tu Pak. Dah jadi Ustaz dah duduk jamaah duduk tipu lagi, bebas boleh jamaah. Jadi cara sudah Islam dah sembahyang salim sajikan jamaah duduk tipu lagi sudah menikah. Ya, makanya haunan itu penting, merasa diri kita. Ya, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah itu, apa yang dilakukan Umar? Umar itu malam-malam itu tidak tahajud ya Pak. Setelah jadi khalifah, Umar itu sudah tahajud. Apa yang dilakukan Umar? Berkeliling sepanjang negeri. Tengah malam itu Pak, kadang-kadang di rumah orang ada anak-anak menangis kelaparan. Ketika waduh anak-anak menangis dicari dulu kan rumah orang kan bisa ditiup dan Pak. Mereka nampaklah ibu-ibu memasak tengah malam, anak menangis dan masak pun ada masak bantu kalau diketuk pintu lalu anaknya Pak menangis anaknya kelaparan, paknya lah mati, semakin nafkah atau tua ibu masak batu, batu supaya anak bantu. Umar baik yang betul mal diambil gandum sekarung abalatan ke punggung itu presiden itu Pak. Presiden itu tengah malam Pak, tak siapa tidak bawa kamera loh Pak, tak les Pak. Bawa kamera pencitraan, ada pencitraan Pak, memang ahli Pak. Nah itu khalifah itu Pak. Di situ gandum datang. Bahkan ada sahabat biar saya yang membawa ya Amirul Mukminin kata Umar, bisa tak engkau menggantikan saya masuk neraka? Kalau bisa gantikan. Karena Umar takut sekali rakyat itu dia akan kaya di akhirat. Makanya pejabat itu bukan pelayan, ya bukan dia melayani rakyat, dia melayani rakyat. Itu yang harusnya pejabat itu. Harus pejabat itu merasa macet, rakyat merasa macet dan merasa macet. Gara-gara ini orang macet lah. Kau dapat macet rakyatnya satu tanah macet tu, beku rasa macet ya. Apa berfikir yang boleh kebijakan? Dah awak sana rakyat susah. Nah itu, ya satu Umar bin Khattab begitu. Umar bin Abdul Aziz, ya. Baju ciak di badannya bebo. Sebelum jadi khalifah orang kayu gadang, setelah jadi khalifah seluruh harta jadi ke negara. Tinggal baju di badan saya. Sanggup Umar itu kalau ke kantor kadang sekali 2 hari terlambat masuk kantor, sekali 3 hari terlambat masuk kantor. Itu pagi cuci baju lu tunggu kalian lu, pakai. Itu khalifah tuh. Ya kan? Habis itu orang jadi pejabat tuh kan. Tak merasa hebat. Jika jadi pejabat, maka tidak boleh supir. Supir dahulu duduknya duduk VIP ruangan Pak. Kalau supir itu manterak kan kamar awak, lalu contohnya bawa auto ikut mau kerja gua tu. Akhirnya makan aja dulu juga makan di meja ketik. Awak VIP makan. Beda sampah yang makan. Tidak ada istilah apa tawaku apa itu. Kau salah ada supir yang seperti saya. Enggak basa-basi. Apa yang mau makan makannya. Itu supir itu ada pisahan, berdua supir itu keselamatan awak dijamin lah. Awak lalu ada ototonya pada menahan kantor itu supaya waksana. Itu giliran makan itu beda sampai duduknya, beda menunya. Sombong orang itu. Ya. Jadi itu penting, merasakan diri kita dihina.
ya, tidak merasa diri kita ini penting, hebat, uang, tidak sampai. Ujungnya kita jadi bangkai juga. Mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi tukang sampah, sama-sama jadi bangkai ujungnya itu. Sama-sama diinjak dalam tanah, itu sama-sama dimakan kuda gelantung saja itu. Apa bedanya itu? Nah, makanya merasa haunan hina ya. Nah, kalau kayu, tidak mesti. Kalau merasa mulia ada kayu itu kan dibawa karena hilang sibuk mendadak gitu. Saya pernah dengar waktu itu cerita Yusuf Hamka itu kan negara sih bukan penyumbang. Yang punya tol itu waktu Yusuf Hamka itu kan punya tol itu Pak. Yusuf Hamka itu Pak kalau baik ke kembali itu pick up dulu saya Pak. Kalau makan ada pindah-pindah dan saya Pak pick up segala macam. Tidak ada dulu cari yang mau makan mewah sudah. Kan tidak merasa mulia dengan harap tol. Tidak mesti bahwa merasa hebat dengan kekayaan. Banyak orang-orang kaya udah pindah waktu dengan kaya. Ya. Dan mesti kadang-kadang kita di memang ada misalnya orang alim, yang profesor atau ini duduknya harus spesial. Tempat duduknya beda. Kalau tidak ada duduk yang beda tidak masuk. Nah, itu kan keterlaluan apa? Sombong. Nabi Khidir itu bego. Nabi Khidir itu, masya Allah. Nabi Musa itu suruh belajar Pak. Mereka hebat Nabi Khidir juga. Mereka tinggi ilmu juga. Nabi Musa manusia yang paling alim di masanya. Menerima kitab dan suhuf, tidak ada Nabi yang begitu. Nabi itu kadang terima kitab saja atau suhuf saja. Satu-satunya Nabi yang terima kitab dan suhuf Musa. Yang bisa langsung mengejek ke Tuhan Musa. Tapi disuruh belajar ke Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir berjalan ke sebuah kampung minta minum, tak ada lagi orang dicaci maki orang. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Nyopeloi rumah orang. Tak ada malangnya dicaci orang, ada bela. Padahal siapa yang bisa menandingi kealiman Nabi Khidir itu? Dah nggak mau aja tuh ustaz begitu. Saya kan. Tapi dia tak merasa mulia, dihina, tak apa. Tak sampai baiki rumah dia. Nah, ini pentingnya kita merasa diri kita haunan. Karena kesombongan itu tidak layak ya. Orang dengan kesombongan itu masuk surga tidak akan ada. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Tidak akan. Nah, biasanya orang kalau biasa suara tinggi itu tak ada orang sombong. Yang maksud suara kau tinggi kan merasa di hati. Merasa di hati itu yang sombong namanya. Karena sombong itu merasa diri kita tinggi. Lawan haunan merasa diri rendah. Ini penting ditanamkan Bapak Ibu ya. Kan kadang-kadang ada kita ini. Dan jadi kakala, bodoh saya kadang mulai. Kita maunya sombong. Nah, jadi Bapak Ibu coba dilatih diri. Makanya Bapak Ibu gini. Bapak Ibu ada istilah fakih ya, fakih orang minta sedekah. Padahal Pak, fakih itu bukan orang minta sedekah. Orang kuat iman. Fakih itu orang yang ilmunya sangat dalam. Dari kata fikih. Fikih itu orang yang paham dengan agama. Orang yang paham dengan agama disebut fakih. Maka minta sedekahnya Ustaz. Jadi secara fakih, dulu begini. Kalau ada seorang murid belajar ke seorang guru yang sangat alim, maka sang guru ini kalau ilmunya sudah merasa tidak ada lagi yang mau dikasih ke murid ini, dan murid ini sudah menyerap semua guru itu, semua ilmu dari guru itu, dan murid ini sudah dianggap layak mengajarkan ilmunya, maka sang guru akan memberikan ijazah namanya. Ijazah itu artinya kebolehan bagi seseorang untuk mengajarkan ilmu dari orang lain. Misalnya, ya ada seorang belajar ke saya, lalu ilmu saya ini sudah saya sediakan dia semua sudah habis, dan dia sudah paham ambil semua, maka saya akan memberikan dia izin mengajar. Izin mengajar itu bahasa Arabnya ijazah. Dari kata jaza.
Ijazah apa artinya boleh, jaiz, boleh artinya itu. Ijazah itu kebolehan mengajar. Jadi ijazah itu untuk jadi kerajo loh itu. Ijazah itu asal ijazah itu seorang guru memberikan izin kepada muridnya yang ilmunya sudah mumpuni untuk mengajarkan ilmu yang diterimanya. Tanpa ijazah orang tidak boleh mengajar dulu. Orang tidak boleh mengajar kalau tidak ada ijazah dari seorang guru. Karena ilmunya belum diakui. Maka dulu orang banyak ijazahnya dulu. Karena setiap guru memberikan ijazah. Ya. Jadi ijazah tidak cip dulu. Semua guru kasih ijazah. Guru bahasa Arabnya, guru fisikanya, semua kasih ijazah. Ada yang memang dipandang ilmunya cukup. Begitu dulu cerita ijazah. Nah, bila ada seorang murid ilmunya sudah dalam, dia sudah faqih namanya, sudah faqih ya. Sebelum ijazah diberikan seorang guru untuk mengajar, maka dia disuruh minta sedekah ke pasar-pasar. Minta sedekah itu bukan untuk makan, untuk menghinakan diri di depan orang banyak. Kalau minta sedekah, kok dihina orang? Ambo doktor bego, cum laude tahu, tapi minta sedekah kata pasar. Agak cik orang. Jadi guru-guru menyuruh anak-anak muridnya kau minta sedekah, bukan untuk mencari binti, untuk menghinakan diri di depan orang banyak, sehingga itu siap dicaci maki orang bego. Hatinya tidak berubah kalau tidak dihargai orangnya, kalau tidak menghadapi itu tiap harinya. Kalau lama banget hatinya rasanya, artinya kalau dicaci maki orang, direndahkan orang, diolok-olok, tidak ada pengaruh hatinya nih. Lah stabil hatinya, baru guru kasih ijazah mengajar. Itu dulu ibu. Sebab kesombongan yang paling hebat itu lewat ilmu. Kalau bantu sombong, tak lama lah ibu, hampir lima kok tak pewat, tak teripui. Benar? Kalau harap tu kadang datang kadang baik. Kalau jabatan 2 periode, benar? Kalau 3 periode dia kurang itu. Benar? Yang abadi ilmu, Pak. Kesombongan yang paling hebat itu juga ilmu. Kalau ilmu permanen sampai mati. Maka guru-guru dulu untuk mencegah anak muridnya jangan sombong dengan ilmu itu, maka hatinya dilatih, minta sedekah ke pasar-pasar. Minta sedekah ke rumah-rumah orang. Dia terasuhan dicemeh orang, dilecehkan orang, menudah orang ke awak, melengah orang ke awak. Kalau orang alim kan, lapas hati kau, kasih jadah. Jadi dulu fakih kau tak profesi itu ibu, melatih hati supaya tawadu. Itu sejarah fakih, cuma kok namanya fakih. Akhirnya fakih itu ya udah sedekah, Pak. Itu sudah salah kamu. Kalau minta sedekah kamu sa'il. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu yang minta. Kalau yang fakih kok ini orang alim. Yang minta sedekah itu bukan untuk mencari kehidupan, untuk melatih ya dirinya supaya merasa hina. Gitu. Nah itu penting juga ibu. Ya. Kalau menanamkan sifat tawadu itu penting. Ya. Jangan merasa diri kita mulia. Karena mustahil kita. Nah maka nomor 1 itu ciri-cirinya tuh. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu semulia-mulia Nabi, Pak, semulia-mulia manusia, Pak. Tidak ada lagi pintu surga tidak akan dibuka Allah kalau Nabi Muhammad belum sampai ke sana. Tidak ada timbangan di akhirat kalau Nabi tidak menegakkan. Tidak ada hisab kalau Nabi tidak minta. Tidak ada semulia Nabi Muhammad. Tapi Nabi kalau sobek bajunya kata Aisyah, tangga suatu jahit sepatunya jahit surat. Tidak pernah meminta suruh orang tua. Tolonglah istri sebanyak itu. Kenapa Nabi memang kan merasa dirinya mulia? Sudahlah kalau sobek baju jahit surat. Tangga sepatu jahit surat. Beda ada bapak. Apa-apa tangga bawa baju buat jadi ibu pegai. Ya.
Jadi hal dan merasa diri kita tidak mulia itu penting tuh. Tapi Nabi Muhammad tentunya begitu. Nabi Muhammad tuh kalau istri beliau naik onta, kalau beliau nabi kepala negara Pak. Tapi kalau istri beliau naik onta, Nabi jongkok itu, kan onta itu kan walaupun duduk ke tinggi itu ya ibu naik itu. Dulu kan pakai keranda ada onta itu buat kendaraan itu. Itu istri Nabi kalau naik unta Pak itu Nabi jongkok di bawah itu suruh pijak pau itu jadi anak tangga. Begitu cerita Safia binti Huyai. Kami kalau naik onta kata Safia, kami menginjak paha Nabi sebagai anak tangga. Nah itu Pak. Waduh apa-apa namun itu gini Pak. Melonjak. Pokoknya apa-apa kalau suatu ibu buka pintu tuh ya, dia nonton. Kadang tak kaki ibu cik baru sudah naik baru jalan langsung. Ini ibu kayak pelambing. Mato kau kamar. Ya itu lah tadi haunan ya. Merasa diri kita hina ya. Itu penting tuh Pak. Nah, tetapi ya jangan merasa diri kita hina. Aduh manusia tuh nampak demo bebo. Aduh orang, ya memang orang kayu, ya mampu masa haji itu inyo. Aduh tipu dia semua. Alun buli semuanya alun buli. Bagaimana kalau lu tipu nih? Ada. Hah? Ada. Itu yang tadi yang sombong. Sombong. Aku tipu Pak dulu di Mungku. Ya ada. Orang lagi jalan tuh Pak. Ya ada. Tak boleh tuh Pak. Apalagi di masjid. Di masjid ini kata Allah harus masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Makanya begitu masuk masjid langsung sujud Pak. Karena di rumah Allah tidak ada kemuliaan. Yang datang duluan walaupun tukang sampah di depan, yang datang belakang walaupun presiden di belakang. Tidak ada tempat khusus di masjid ini. Karena saya lihat begitu Pak. Hanya tipu sekeluarga Pak. Jadi orang ramai mencari Kenya itu Pak seperti kebanggaan. Seperti sebuah kebanggaan yang nampak orang lalu sama-sama kan orang mencari benda saja. So jangan Pak Ibu. Walaupun kita yang bangun masjid, karena masjid itu tak milik Allah, kita serahkan kepada Allah. Karena lagi kalau masjid milik pribadi, tidak masjid apa? Masjid itu milik Allah. Inna masajida lillah, semua masjid milik Allah. Ya. Makanya kata masjid selalu dihubungkan dengan kata Allah. Inna ma ya'muru masajidallah. Kalau masjid milik kita, tidak masjid namanya. Masjid itu tidak bisa lagi dimiliki oleh siapa saja milik Allah. Maka tak ada hak istimewa di masjid. Makanya tak ada lagi kasih merek bupati, wali kota, tak ada dua merek itu. Tak ada. Dia terlambat datang, belakang tempatnya. Kau dapat tipu kemudian tu bicara bunuh orang awak PKP. Sombong lah itu. Tak boleh begitu tu. Yang penting tu Ibu. Jangan ada rasa tinggi di hati kita. Ya. Ya. Dan itu syarat mutlak masuk surga. Syarat mutlak. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di hatinya walaupun sebesar zarah. Tidak akan masuk surga. Dan tadi kata Allah, "Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati." Kau baru boleh masuk kepada hamba-Ku, masuk ke surga-Ku kalau sudah ya, yang sunnah al-ardi haunan, kalau sepanjang hidup kau berjalan di muka bumi dengan perasaan hina. Makanya kadang Bapak Ibu, kekasih Allah itu bukan orang-orang hebat dalam kedudukan sosialnya. Nabi pernah berkata, kalau kalian ketemu Uwais, ya berdoalah, mintalah doa Uwais. Karena Uwais itu tidak dikenal di dunia, tapi sangat terkenal di langit. Uwais itu bukan kubalu kambing, bukan kubalu kambing. Bajunya lusuh, motor lompat dakkan kami telanjang kaki. Tidak ada orang kenal di Uwais, tapi kata Nabi minta doa dia kalau ketemu dia. Makanya kekasih Allah itu orang yang merasa dirinya hina, tidak ada merasa kemuliaan. Itu kekasih Allah. Ya. Itu yang tinggi derajatnya di sisi Allah.
Kalau ya jabatan, harta, wajah, ilmu itu tidak ada jaminan tuh. Ya. Walaupun dimuliakan manusia itu pura-pura tuh. Itu tidak pejabat bisa pura tidak itu. Ya kan? Nah, tuh harus mutlak pertama ya. Ya, merasa diri kita ini hina. Ya, jadi makanan dihargai, tidak apa-apa juga dihargai. Tidak dihormati, tidak apa-apa juga tidak dihormati. Ya. Memangnya para nabi itu dihormati? Tidak, Pak. Para nabi dicaci maki, Pak. Ya. Satu ya. Dua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila ketemu orang-orang jahil, mereka berkata salam. Orang jahil itu bukan orang sekolah. Kata jahil itu dalam Al-Quran maknanya orang-orang yang berperilaku tidak baik. Maka ada namanya hamiyah jahiliyah. Hamiyah itu artinya emosi, pecahkak, itu namanya hamiyah. Ya, suku batangka, suku ribut, namanya hamiyah. Itu jahiliyah itu maknanya. Ada tabarruj jahiliyah. Tabarruj jahiliyah itu artinya orang yang ya kalau di depan orang suku cari perhatian, Pak. Ya, MPO namanya. Mungkin tampilannya, mungkin pakaiannya, mungkin cara mengecilnya, mungkin cara jalannya. Pokoknya supaya orang menarik, supaya orang menjadi kayaknya itu namanya tabarruj jahiliyah. Kata jahil itu tuh, ya, yang suka mencemeh, mencemooh itu jahil tuh. Itu makanya Nabi Musa ketika umatnya minta, Musa tolonglah cari tahulah apa cara mau mencari pembunuh kalau orang mati kok. Kata Musa apa? Allah suruh kalian sembelih sapi. Gitu ya. Apa kata mereka? Atattakhizuna huzwa? Engkau gara-gara olok-olok cemeh kok. Nah ya. Ya, kata kaum, mencemeh kami kok, mengolok-olok kami. Apa kata Musa? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk orang yang jahil. Siapa yang jahil, yang bodoh? Yang suka mengolok-olok orang. Ini orang yang suka mengolok-olok, mencemeh, tanda orang bodoh. Ciri orang itu bodoh, suka mengolok-olok, suka mencemeh. Maka dulu sekolah dulu Pak, kawan tampilkan Anen tukang cemeh itu kalau dia tampil apa lo Pak, itu cemeh itu. Nah itu. Maka yang tukang cemeh itu, yang tukang olok-olok itu biasanya orang jahil. Jadi kalau aku orang mencemeh, salam, assalamualaikum. Kan mesti jadi begitu tuh. Apa kamu tadi ya? Kawan dulu lapor, Pak. Tadi ya, iyalah lapin saya tak boleh. Cemeh, ya kan? Nah, lapin saya tak boleh. Apa ini lawannya? Acam. Nah itu tuh. Yo, assalamualaikum. Itu dulu. Itu yang disebut khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau mereka berhadapan dengan orang-orang jahil, mereka mengucapkan salam. Itu ciri ibadah. Makanya Maryam dulu ketika dicaci maki orang menggendong anak, suami tidak ada, anak lagi, ada kekecil orang. Dia caci maki orang sanagari. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya puasa dan saya menahan bicara, tidak akan menjawab cacian kalian. Itu yang salaman tadi. Itu yang salaman tadi. Dicaci maki sudah. Saya tidak akan menjawab cacian kalian. Assalamualaikum. Tuh, bisa. Termasuk Bapak Ibu kok sedang berkumpul di orang-orang yang sedang bermaksiat, ucapkan salam. Awak duduk situ di lampau, terus sedang membicarakan orang. Nah, ingat, ibu, jangan gibah, dosa. Kecil bucin. Kau kan seorang nasi sampai kau. Tak ada orang baca itu di mana-mana kau. Dia sampai tak ada di waktu mana kau fakta kau. Apakah ibu tinggal katakan jelas, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum, begitu. Itu ciri ibadah. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, dia pergi dan meninggalkan dengan kata salam, assalamualaikum. Kalau tidak bisa dicegah,
Itu. Anak satu orang lah. Yuk, tu buat itu. Ya, kalau di lapau dulu misalnya kan kalau mulai arahnya tidak ada manfaat dari lava, namun kalau tali lapau, tali lapau itu kan tidak ujung tak pangkal. Nah kalau tidak ada manfaat lah, lava apa tu? Pulang lagi, assalamualaikum, mau pulang lagi itu. Jadi kalau banyak kota, kau tak lava kok mengecil banyak, manfaat tak ada, itu lava. Dan kata Allah, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Apa syarat orang masuk surga? Mereka berpaling dari perkara yang lagha. Coba kau di masjid kau je banyak mana masjid. Kalau tidak ada pengajian, kalau tidak ada tilawah, tidak ada baca Quran, tidak ada yang mengingatkan orang pulang ya. Jajan ke kau berbuat lagha di masjid kau. Kalau lagha itu tidak boleh. Tak ada manfaat. Ini tak ada dosa. Tak apa yang berkurang tapi kota yang tak ada manfaatnya. Tak ada ujung pangkalnya. Kalau bertanya kabar, baca itu anak, baca itu mungkin tak ada lah. Tapi kota tak tahu. Kota politik tak apa-apa dan kota. Ya Pak. Kalau waktu tidak cerita tu. Sudah Indonesia aku tu hancur. Ya kan? Aku mau dibuat. Itu laga itu. Orang-orang yang ibadah Rahman itu kalau ada yang perkara yang salah. Saya pulang ya. Assalamualaikum. Kalau aku baca Quran, berzikir, lebih bermanfaat pada memperbincangkan politik yang awak tak paham tu. Awak tak ada tiga itu lah bertanya. Kecuali awak sekolah ilmu politik. Apa dosen ilmu politik? Itu tak ada. Itu tak ada politik itu ada. Oh, sibuk berbicara itu Pak. Sesuatu yang awak tak paham. Itu awak namanya. Yang membicarakan sesuatu yang tak ada kemanfaatan. Kenapa aku baca Quran? Hafal Quran. Manfaat. Makanya ciri-ciri ibadah rahmat itu jauh dari perkara yang tidak bermanfaat. Kalau ada perkara yang tak manfaat dilakukan oleh orang-orang jahil, mereka berkata salam, saya pulang ya, assalamualaikum. Itu Pak. Jadi dunia aku banyak tukang CME Pak, saya boleh ngomong. Kok kosong tukang CME itu Pak, jadi Pak lawan, kamu CME ada itu loh Pak. Kalau jadi CME kan, yalah assalamualaikum ya. Jadi Pak Agul aja, orang baca CME datang saya, tidak itu loh Pak. Kalau ada orang tukang CME, CME itu negara itu Pak. Nabi Muhammad itu di CME aja. Tapi dari sana sudah sana. Assalamualaikum. Tak ada caci maki di dalam itu ciri-ciri ibadah Rahman. Ya, satu ayat dulu ya, ayat 63 ya. Nah, cobalah kita belajar dua itu dulu. Satu, ya, coba tanamkan rasa rendah dalam diri kita. Bahwa kita ini bukan mulia. Kemuliaan itu hanya ada pada Allah, bukan di mata manusia. Yang di mata manusia itu palsu. Ya, yang kemuliaan yang sesungguhnya kalau Allah yang memuliakan kita dan tidak kita. Merasa hina itu penting. Nah yang kedua, kalau ada kita ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip jahil, perilaku mereka tidak sesuai dengan aturan agama, maka jangan dibalas, ucapkan salam ke mereka. Assalamualaikum. Itu Pak. CME tidak apa-apa CME. Ya, memang orang jahil begitu kerjanya CME. Ya. Nah, tapi kita tetap mengatakan salam, assalamualaikum. Ya betul, kalau dakwah lawan CME-nya panik surangnya Pak. Ya, CME itu berarti surang itu malah panik. Ini maka bajani dia melawan. Tahu orang berang, Pak orang berang itu maka bajani dia dilawan. Cuma aja berang Pak antus. Itu panik ya. Panjang ya. Ini panjang surang itu. Kamu ibu kalau berang-berang kapak antus. Aku itu mau cuci piring, mau cuci piring, mau nyapu. Kalau panik, ada kerja pilih. Ada yang salaman sama Pak. Ya dia mengucapkan salam. Salam tidak ada balasan.
Ini penting Ibu ya. Lagi zaman kini kok Pak, Masya Allah, di media sosial Pak, caci maki, ya saling hina, saling ledek. Ya tidak ada ibadah rahman Pak. Coba baca media sosial Pak, Facebook, WA grup, Masya Allah. Lagi musim-musim pemilu Pak. Ngiri loh jadi kami Pak ini Pak. Parah. Berhenti lah, tidak usah. Ya, tidak urusan kita, tidak usah komentar. Ucapkan salam. Gitu. Yang dua dulu, ya, yang langsung menata hati. Kata kok iya, kau pulang. Nah, kan salah pulang kan begitu dari itu. Ya, pada kulit pribadi, pada kulit dadati. Gitu. Itu lalu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaannya? Nah, kita sudah masuk nih. Tinggal diamalkan saja. Gitu. Tapi ibu kalau jangan antuk aja deh. Ya kan? Antuk sudah Pak. Ibu rumah ibu antuk. Pak antuk sih. Aku ingin ibadah rahman banyak orang. Tidak itu. Ya, mengecek ya Pak. Baru kecil ya. Gitu. Nah, itu lalu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lebih kurang. Jangan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.